Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Al-Munawar. Saat ini, saya duduk di bangku kelas 12 jurusan Teknik Komputer Jaringan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok dan saya berdomisili di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Halo teman-teman semuanya, mungkin kalian sudah nggak asing dengan kata korupsi. Betul, korupsi. Apa itu korupsi? Berikut adalah penjelasan dari korupsi. Jadi, korupsi itu adalah perbuatan yang curang dan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan negara dan rakyatnya sendiri. Bayangkan saja oleh kalian, jika sebuah desa terpencil memiliki jalanan yang rusak dan berlubang sehingga sulit dilalui oleh kendaraan. Anak-anak di desa tersebut juga harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai sekolah. Nah, sekolah mereka juga tidak memiliki cukup ruang kelas dan buku-buku pelajarannya juga cukup kurang. Bahkan, rumah sakit sekalipun di desa tersebut kurang obat-obatannya, serta peralatan medis yang kurang mumpuni. Tahukah kamu mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena korupsi. Betul, korupsi. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun jalanan, sekolah, dan rumah sakit malah dikorupsi oleh pejabat negara yang tak bertanggung jawab. Mengenal korupsi dan dampak negatifnya. Korupsi tidak hanya terjadi di desa terpencil saja, dan terjadi juga di kota-kota besar. Contohnya, seorang pejabat yang menggunakan uang negara untuk membeli sebuah mobil mewah, bukannya membangun rumah untuk rakyat miskin, atau seorang pengusaha memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan izin usaha tersebut. Dampak negatif korupsi adalah memperlambatnya pembangunan. Infrastruktur seperti jalanan, sekolah, dan rumah sakit tidak terawat dengan baik karena kurangnya anggaran akibat korupsi. Meningkatnya kemiskinan. Rakyat menjadi semakin miskin karena akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terhambat. Menciptakan ketidakadilan. Orang-orang yang berkuasa mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sedangkan rakyat biasa selalu dirugikan olehnya. Merusak kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kerusuhan dan ketidakadilan politik. Nilai-nilai anti korupsi. Untuk melawan korupsi, kita perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nilai-nilai tersebut seperti kejujuran, selalu berkata dan bertindak dengan jujur, tidak berbohong dan tidak menipu. Contohnya, saat kamu mengikuti tes, kamu harus menjawabnya dengan jujur tanpa menyontek. Integritas. Memiliki komitmen yang kuat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika. Contohnya, saat kamu melihat teman-temanmu menyontek, kamu harus berani menegurnya dan mengingatkan tentang pentingnya kejujuran. Akuntabilitas. Bertanggung jawab atas semua perbuatan dan siap menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut. Contohnya, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus berani mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Yang terakhir, peduli. Memiliki kepedulian terhadap orang lain dan ingin membantu mereka yang membutuhkan. Contohnya, kamu bisa membantu temanmu yang kesulitan belajar dengan mengajari materi pembelajaran yang kamu sudah pahami sebelumnya. Berani untuk mengatakan yang benar dan berani melawan ketidakadilan. Contohnya, jika kamu melihat temanmu dirugikan oleh orang lain, kamu harus berani membantunya. Menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara selalu antri dan tidak menyerobot giliran. Contohnya, saat kamu membeli jajanan di sebuah kantin di sekolah, kamu harus antri dengan tertib dan tidak menyerobot giliran temanmu. Mengembalikan barang yang bukan milik kita. Contohnya, jika kamu menemukan dompet di jalanan, kamu harus mengembalikannya kepada pemiliknya atau menyerahkannya pada pihak yang berwenang. Tidak menyontek saat ujian. Contohnya, saat kamu mengikuti tes atau ujian, kamu harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.
mengerjakannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, melaporkan kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang. Contohnya, jika kamu melihat temanmu menyontek saat ujian, kamu harus melaporkan kepada guru yang bertugas sebagai panitia. Berani untuk menegur teman yang melakukan kecurangan. Contohnya, jika kamu melihat temanmu menyontek saat ujian, kamu harus berani menegurnya dan mengingatkannya tentang pentingnya kejujuran. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosialisasi anti korupsi yang diadakan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjadi anggota klub anti korupsi di sekolah. Yang ketiga, membuat karya seni atau tulisan tentang anti korupsi. Gunanya untuk mengingatkan para masyarakat dan para pelajar yang lainnya. Yang keempat, mengikuti demonstrasi anti korupsi. Yang kelima, menjadi relawan dalam kegiatan anti korupsi. Marilah kita bersama-sama melawan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi, kita dapat membangun bangsa yang bersih dan bermartabat. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan bangsa dan negara. Kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi. Marilah kita bersama-sama melawan korupsi dan membangun bangsa yang lebih bersih dan bermartabat. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Marilah kita menciptakan generasi muda yang anti korupsi, berintegritas untuk membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera.